Dungeon break yang terjadi di sebuah ruangan kelas menjadi pintu bagi para orc untuk masuk ke dunia manusia. Meski sudah terkurung selama seminggu di dalam dungeon, insting bawaan para orc yang memang terlahir sebagai pemburu langsung bisa mendeteksi di mana posisi buruan mereka yang tidak lain adalah para manusia. Celakanya lagi, para orc ini dikenal lebih mengutamakan tugas daripada kelompoknya ketimbang hanya menuruti insting buas mereka. Sehingga begitu keluar dari dungeon, mereka langsung berpencar untuk mencari target buruan mereka masing-masing. Di tempat lain, Jinwo akhirnya sudah bergabung dengan tim penyerbu dari Serikat Knight di depan gate yang akan mereka telusuri. Di sana terlihat ada 13 hunter rank A dan 20 hunter rank B. Setelah salah mengira kalau penyerbuan kali ini akan dipimpin langsung oleh Sung Jinwo, para hunter langsung terlihat kecewa begitu tahu pemimpin misinya kali ini tetaplah Park Jong-soo. Sementara begitu mendengar kalau Jinwo hanya akan menjadi pelindung dalam misi mereka kali ini, seorang anggota baru yang tidak punya adab merasa tidak terima. Nah, dengan PD-nya dia bilang para hunter elit Serikat Knight tidak selemah itu sampai harus dilindungi oleh hunter Sung Jinwo. Tapi apapun alasannya itu, misi tetap harus dijalankan sesuai rencana. Seorang siswa menelpon pusat layanan darurat asosiasi hunter untuk melaporkan kemunculan monster di sekolahnya. Siswa itu bilang kalau para monster ini sudah menghabisi teman-temannya. Lalu dari ciri-ciri monster yang disebutkan oleh siswa itu, akhirnya pihak asosiasi yakin kalau yang menyerang sekolah mereka adalah para orc. Mengetahui hal itu, si customer service langsung berteriak menyuruh si siswa itu lari sejauh mungkin karena para orc pasti akan menemukannya kalau dia hanya bersembunyi saja. Namun peringatan itu sepertinya sudah terlambat. Di luar sekolah, para murid terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri. Terlihat beberapa polisi sudah datang untuk membantu sebisanya. Sementara itu di dalam sekolah, setelah kehilangan setengah mangsanya, para orc langsung menutup pintu keluar gedung. Orc itu berencana untuk membantai semua manusia yang masih tersisa di dalam gedung, di mana di sebuah ruang kelas tampak murid-murid sudah menumpuk kursi dan meja untuk menghalangi pintu masuk. Namun semua itu sama sekali tidak berguna di hadapan para orc bersenjata lengkap. Setelah menjebol pintu masuk, para orc langsung mengepung segerombolan siswa yang salah satu di antaranya adalah Jin Ah, adiknya Jinwo. Di sisi lain, karena merasa dirinya juga seorang yang sudah mengalami kebangkitan meski hanya rank E, Song Yi bilang kepada Jin Ah kalau dia ingin melawan. Salah satu orc kemudian menduga kalau Song Yi adalah target utama mereka. Namun, orc yang satunya bilang, bukan, cewek di sebelahnya mempunyai energi sihir yang lebih kuat. Lalu salah satu orc itu ingin menyerang Jin Ah. Kemudian 3 kodam Jin Ah yang ditugaskan Jinwo akhirnya keluar. Karena kelas mereka lebih tinggi, ketiga bayangan High Orc bisa dengan mudah mengalahkan para orc yang menyerang Jin Ah. Sementara itu di dalam dungeon, tim penyerbuan Park Jong-soo langsung dihadang oleh seekor ogre berkepala ganda. Dengan kerjasama apik para anggotanya, Park Jong-soo akhirnya berhasil menumbangkan monster tersebut. Tetapi kemunculan ogre kepala ganda di permulaan dungeon adalah pertanda buruk. Makhluk raksasa ini dikenal sebagai monster si penjaga makam. Dengan bertemu monster ini di awal penyerbuan, itu artinya dungeon yang mereka masuki itu akan dipenuhi dengan para undead. Namun para hunter yang sempat ketakutan tiba-tiba bingung sendiri karena mendapati para undead yang mereka takutkan malah perlahan bergerak menjauh. Padahal biasanya mereka sangat agresif. Jinwo terlihat kecewa. Dungeon rank A dengan grade tertinggi ternyata tidak semenantang yang dia bayangkan. Di saat itulah tiba-tiba dia merasakan sesuatu terjadi kepada prajurit bayangan yang dia tempatkan untuk menjaga Jin Ah. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung izin pamit meninggalkan misi kepada Park Jong-soo. Si ketua Serikat Knight jelas panik mendengarnya. Namun dia lebih panik lagi begitu melihat Jinwo mengeluarkan Beru untuk menggantikannya bertugas. Meski perintah Jinwo kepada Beru sudah jelas, tetapi trauma di Pulau Jeju sepertinya masih menghantui para hunter. Namun karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa mereka menerimanya. Nah, karena tidak bisa menggunakan teknik pertukaran bayang karena masa cooldownnya masih lama, Jinwo memutuskan untuk pergi ke sekolah dengan cara tradisional saja. Dengan kecepatan tinggi, Jinwo melesat menuju pintu keluar. Dan anehnya, para undead yang berjaga di sana tiba-tiba malah bersujud memberi jalan kepada Jinwo. Ternyata semua undead takut kepada Jinwo karena tahu kalau dia adalah seorang necromancer yang lebih kuat daripada bos mereka. Lalu begitu keluar dari dungeon, Jinwo langsung menyuruh Kaisel untuk terbang secepat mungkin ke tempat Jin Ah berada. Ketiga bayangan High Orc yang melindungi Jin Ah memang sudah berhasil menghandle para orc yang menyerang. Namun
ancaman masih belum berakhir karena masih banyak orc hijau yang berkeliaran di dalam sekolah. Di sisi lain, Dungeon Break akhirnya sudah benar-benar terbuka sempurna sehingga pemimpin para orc sudah bisa keluar untuk ikutan beraksi. Mendengar ada 3 High Orc yang melindungi manusia, sang kepala suku Crimson Blade yang bernama Groktar merasa tertantang untuk menjajal kekuatan mereka. Sementara itu di dalam dungeon, melihat bagaimana semut-semutnya Jinwoo berburu, para hunter kelihatan ngeri sendiri. Meski merasa ngeri juga, Park Jong-soo masih bingung jika keluar dungeon sekarang, apa yang akan dia katakan kepada para wartawan. Saat sudah ketemu alasan yang tepat, Park Jong-soo nyaris dibuat jantungan gara-gara Beru tiba-tiba muncul di depan mukanya. Namun, begitu sadar kalau Beru datang hanya untuk melemparkan kepala Death Knight yang sudah dia kalahkan, Park Jong-soo memutuskan untuk melanjutkan misi saja. Dan langkah strategisnya itu ternyata sudah diputuskan oleh para anak buahnya yang tanpa bertanya kepadanya terlebih dahulu sudah main ngekor saja di belakang para prajurit semut bayangannya Jinwoo. Sang pemimpin orc yang bernama Groktar sudah sampai di ruangan kelas tempat Jin Ah berada. Dia bilang jumlah tato di tubuhnya adalah bukti betapa banyaknya pertarungan yang sudah dia menangkan. Makanya tanpa merasa gentar, Groktar menantang ketiga prajurit bayangan High Orc untuk menghadapinya sekaligus. Dan benar saja, ketiga prajurit bayangan dalam sekejap langsung bisa dibabat habis olehnya. Namun dalam sekejap juga para prajurit bayangan bisa memulihkan diri. Saat itulah sebuah bisikan goib tiba-tiba muncul di kepala Groktar menyuruhnya untuk membunuh semua manusia. Groktar lalu berpikir, jika ketiga High Orc adalah makhluk summon, maka yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menghabisi manusia yang mensummonnya. Sehingga dia langsung memberi perintah kepada para anak buahnya untuk menghabisi semua manusia di depannya, terutama Jin Ah yang dia curigai sebagai pengendali para High Orc. Nah, saat Groktar sudah mencengkram kepala Jin Ah, dia merasakan sesuatu yang sangat mengerikan datang mendekat. Saking ngerinya, tangan Groktar sampai gemetaran dan cengkraman tangannya otomatis langsung lepas dari mukanya Jin Ah. Dan duar, Jinwoo akhirnya datang. Melihat ada bekas cengkraman di mukanya Jin Ah, Jinwoo jelas langsung murka. Jinwoo langsung memanggil Igris dan beberapa prajurit bayangannya untuk menjaga Jin Ah dan mengevakuasi anak-anak yang lain ke tempat yang aman. Karena dia ingin menghukum para orc laknat itu dengan tangannya sendiri, Groktar jelas bingung bagaimana bisa Jinwoo memahami bahasa mereka. Namun, Jinwoo enggan menjawab pertanyaannya. Pertarungan pun langsung dimulai begitu anak-anak selesai dievakuasi. Dengan mengandalkan skill Dominator Touch-nya, Jinwoo menghajar para orc dengan begitu brutalnya. Dan dalam sekejap, giliran sang ketua suku yang kemudian harus merasakan seperti apa yang sudah dia lakukan kepada Jin Ah. Melihat banyak mayat tergeletak di lorong kelas, dengan geram, Jinwoo bertanya apa sebenarnya alasan mereka membantai para manusia. Jinwoo juga bertanya, apakah mereka juga mendengar perintah yang sama ketika melihat dirinya? Karena jawabannya sama persis seperti apa yang dia pikirkan. Tanpa ampun, Jinwoo langsung mengeksekusinya dengan menggunakan golok Raja Iblis Baran. Sementara itu di dalam dungeon, seekor semut bayang yang terlihat memakan satu unit undead malah berebutan dengan seorang hunter dari Serikat Knight karena jubah mahal yang dipakai oleh si undead. Si healer dari Serikat Knight akhirnya tarik-menarik dengan si semut. Si semut yang kesal entah sengaja atau tidak akhirnya melukai bahu si healer. Untungnya Beru datang dan langsung menghentikannya sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Setelah itu para hunter akhirnya sampai di kandang si bos dungeon. Melihat makhluk berjenis Arc Lich yang ternyata menjadi bosnya, para hunter terlihat shock. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Serikat Gold Dragon dari Cina pernah dibantai habis oleh hanya satu unit Arc Lich saja. Untungnya dungeon break yang terjadi setelahnya berhasil ditangani oleh Liu Zigang. Para hunter jadi semakin panik karena di belakang mereka para undead sudah bangkit lagi. Park Jong-soo lalu menyuruh Yerim untuk memasang sihir pelindung meski tahu itu hanya akan bertahan 5 menit saja. Saat semuanya mulai frustasi, Beru datang untuk menantang si bos dungeon yang juga shock karena harus berhadapan dengan prajurit langsung dari sang Shadow Monarch. Beru sempat mengejek sang Arch dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang terpilih menjadi tangan kanan Shadow Monarch. Lalu Beru langsung menyerang titik vital mangsanya. Cukup dengan satu serangan saja, Beru langsung berhasil mencabut dan menghancurkan inti kehidupan dari tubuh si Arch yang langsung sukses memaksanya suren. Karena bos dungeon sudah tumbang, semua undead yang ada di dalam dungeon otomatis juga langsung berguguran. Para hunter dari Serikat Knight jelas langsung terkejut. Musuh yang sempat mereka pikir mustahil untuk dikalahkan bisa mati dalam sekali serang di tangan Beru yang hanya seorang prajurit bayangan. Bulu kuduk Park Jong-soo pastinya langsung merinding. Menyadari itu bahkan tidak setengah dari yang bisa Jinwoo summon. Namun, sebanyak apapun prajurit bayangan yang bisa Jinwoo summon,
Park Jong-seo yakin Jinwoo tetap tidak akan bisa melakukan penyerbuan ke dalam dungeon sendirian karena ada persyaratan minimum personel agar mendapatkan izin dari asosiasi. Karena Jinwoo kekurangan anggota, sementara serikatnya kekurangan kekuatan, kerjasama mereka adalah jalan terbaik yang bisa diambil. Begitulah kira-kira pikiran kotor dari Park Jong-seo. Sementara itu, akibat dungeon break yang terjadi di sekolah Jin-ah, total 213 siswa dikonfirmasi selamat. 10 siswa berhasil diselamatkan oleh tim rescue, sementara sisanya tidak tertolong lagi. Menurut informasi yang Go Gun-hye sampaikan selama berada di dalam mobil bersama Jinwoo, jumlah gate yang muncul di Seoul meningkat drastis selama 6 bulan terakhir. Tidak hanya itu, jumlah orang yang mengalami kebangkitan juga meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah gate yang muncul di seluruh dunia. Seolah-olah kedua belah pihak saling menyeimbangkan satu sama lain. Go Gun-hye kemudian memberitahu Jinwoo kalau pihak Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan bahkan negara-negara Timur Tengah telah mengajukan permohonan resmi untuk berkomunikasi dengannya. Dan Go Gun-hye juga yakin Jinwoo juga pasti sudah bertemu dengan salah satunya secara diam-diam. Go Gun-hye khawatir Sung Jinwoo mungkin akan mengambil langkah yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh Hwang Dong-seo. Maka dari itu, saat Jinwoo turun di depan rumah sakit tempat Jin-ah dirawat, Go Gun-hye bilang pihak asosiasi bersedia menawarkan apapun untuk mencegahnya pindah ke negeri lain. Karena Korea hanya punya 10 hunter rank S termasuk Jinwoo, di mana 2 sudah innalillahi dan 1 sudah pindah ke Amerika. Jinwoo kemudian bilang jika dia diizinkan melakukan penyerbuan sebuah dungeon sendirian, maka dia akan tetap menjadi warga Korea. Meski sempat syok, Go Gun-hye akhirnya sadar sejak awal memang itulah tujuan Jinho mendirikan sebuah serikat. Di sisi lain, hunter yang ingin direkrut oleh Jinho ternyata adalah aktris cantik brand ambassador dari serikat Eugene sekaligus sepupunya Jinho sendiri. Begitu ditawari untuk join, aktris itu tentu saja langsung skeptis. Namun begitu tahu kalau partnernya Jinho adalah hunter Sung Jinwoo, si aktris tentu saja langsung tertarik. Makanya tidak perlu berlama-lama, sepupunya Jinho itu langsung capcus ke kantornya Jinho. So Hyun sendiri ternyata pemegang lisensi Hunter Rank A dan dia sama sekali tidak keberatan untuk bergabung dengan serikat Ah-jin. Sebagai buktinya, dia langsung mengajak Jinwoo selfie untuk diupload ke media sosialnya. Di tempat lain, perdebatan alot terjadi dalam rapat para pejabat asosiasi Hunter terkait permintaan Sung Jinwoo agar diizinkan menyerbu dungeon sendirian. Meski awalnya mayoritas menolak, tetapi setelah Go Gun-hye bilang kalau seluruh dunia menginginkan Jinwoo, pada akhirnya mereka tidak rela juga kalau Hunter terkuatnya itu sampai ditikung oleh negara lain seperti Hwang Dong-seo dulu. Di tempat lain lagi, Hunter Cha langsung kaget dan merasa cemburu begitu melihat postingan dari So Hyun di Instagramnya.